Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai review jurnal akuntansi dan pajak. Namun sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Mulyamin dengan stambuk 2018-30114 dan teman kelompok saya Mirnawati Nurmania dengan stambuk 2018-30085. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Judul jurnal yang kami review yaitu Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Sudut Pandang Pelaku UMKM. Penulis Prima Bayu Prakosa dan Amir Hidayatullah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Kita masuk pada latar belakang. Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan ini dianggap memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dilihat dari sudut pandang pelaku UMKM batik di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti yang telah kita ketahui bersama, daerah istimewa Yogyakarta telah menjadi pusat batik di Indonesia. Dan dengan penobatan tersebut, batik daerah istimewa Yogyakarta lebih dikenal oleh dunia. Selain itu, batik juga menjadi salah satu faktor yang menarik wisatawan asing maupun lokal untuk berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta, sehingga UMKM diuntungkan dengan hal tersebut. Berikutnya tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dari sudut pandang UMKM yang ditinjau dari asas-asas pemungutan pajak yang meliputi keadilan, landasan hukum, kemudahan administrasi, dan ekonomi atau efisiensi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis hambatan apa saja yang dialami oleh pelaku UMKM dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selanjutnya kita masuk pada teori. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pemerintah memperlakukan peraturan tersebut dikarenakan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dianggap tidak adil, yang berdampak dengan masih banyaknya pelaku usaha yang kesulitan dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan. Selain itu, peraturan sebelumnya juga dinilai menyulitkan para pelaku usaha. Hal ini karena dasar pengenaan pajak didasarkan pada omset, sehingga memungkinkan pelaku UMKM yang mengalami kerugian tetap harus membayar pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan manfaat bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya. Peraturan ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan penerapan peraturan ini juga mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam kegiatan ekonomi formal. Selain itu, pemerintah dapat lebih memberikan keadilan bagi para pelaku usaha. Penurunan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Beban pajak yang ditanggung oleh para pelaku usaha menjadi lebih kecil dibandingkan beban pajak sebelumnya, sehingga pelaku usaha memiliki kemampuan serta kesempatan yang lebih besar untuk melakukan investasi dan mengembangkan usahanya. Berikutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM batik di daerah istimewa Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini yaitu 9 pelaku UMKM batik di daerah istimewa Yogyakarta. Pembahasan selanjutnya yaitu metode. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara.
yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif dengan menghubungkan kondisi nyata dengan review tertentu yang digunakan sebagai referensi dan pedoman dalam melakukan penelitian. Lalu masuk pada hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 masih menimbulkan persepsi yang berbeda dari pelaku UMKM batik di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya yang terkait dengan asas-asas pemungutan pajak. Dari asas keadilan, menurut sebagian besar pelaku UMKM menganggap bahwa penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tidak adil. Hal ini didasarkan dari hasil wawancara yang memperoleh bahwa 5 pelaku UMKM menganggap kebijakan pemerintah kurang tepat karena pemungutan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Dari asas kepastian hukum, sebagian besar pelaku UMKM menganggap bahwa peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 belum memiliki kepastian hukum. Hal ini didukung adanya pernyataan dari 5 pelaku UMKM yang menyatakan bahwa peraturan yang diterapkan saat ini tidak memiliki kepastian hukum. Penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sudah mencerminkan asas kemudahan administrasi. Hal ini didukung oleh pernyataan 6 pelaku UMKM. Penerapan peraturan terbaru yang memberikan kemudahan administrasi dan efektif, akan tetapi penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 menurut sebagian pelaku UMKM tidak efisien. Hal ini didukung oleh 4 jawaban pelaku UMKM yang menyatakan bahwa peraturan yang diterapkan saat ini tidak efisien. Menurut 5 pelaku UMKM, penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sudah memenuhi asas kesederhanaan. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak memenuhi atas kesenangan dalam pembayaran pajak. Hal ini didukung oleh jawaban dari 7 pelaku UMKM yang menyatakan bahwa pelaku UMKM membayar pajak bukan perkara senang atau tidak senang, akan tetapi lebih dari sebuah keterpaksaan. Pelaku UMKM dalam penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 mengalami hambatan atau kesulitan. Hambatan tersebut meliputi yang pertama, pengenaan pajak UMKM yang masih didasarkan pada omset bukan pendapatan neto. Yang kedua, pembayaran pajak yang menggunakan e-billing dirasa masih menyulitkan para pelaku UMKM. Ketiga, kepastian hukum yang masih belum jelas karena informasi yang diterima oleh pelaku UMKM berbeda-beda, sehingga pelaku UMKM merasa kesulitan dalam memahami dan menjalankan kebijakan tersebut. Keempat, masalah laporan keuangan yang dimiliki oleh UMKM kurang tertata dengan baik, mengakibatkan UMKM kesulitan dalam membayar pajak. Kelebihan dalam penelitian ini adalah teori dan hasil yang dikaitkan antar satu sama lain dalam penelitian ini dijelaskan secara jelas dan runtut. Pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam metode wawancara juga menggali informasi dengan baik dari sampel yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan kekurangannya yang pertama dalam penelitian ini adalah sampel dalam penelitian ini masih sedikit dan perlu ditambahkan agar informasi mengenai penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 lebih menyeluruh. Yang kedua, dalam jurnal ini masih terdapat kesalahan dalam pengetikan. Dan demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun bahasa, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.